Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustaz, masih dalam pembelajaran yang sama tentunya, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau disingkat dengan PAI. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Ustaz berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap belajar, tetap semangat dan jangan lupa berolahraga agar aktivitasnya dan semangatnya tetap membara walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini pembelajaran kita meneruskan pembelajaran yang telah kita lakukan di minggu yang lalu, yaitu pada halaman 17 materi yang ketiga tentang mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Judulnya adalah kemarin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kita akan bahas tentang mengetahui Allah melalui Asmaul Husna. Anda Ustaz tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik, nama-nama Allah yang sangat baik. Jumlahnya 99 di dalam Al-Quran. Jumlahnya semuanya 99 di dalam Al-Quran. Tapi dalam buku ini kita tidak akan bahas semuanya, hanya beberapa saja yang insya Allah akan Ustaz paparkan tentang Asmaul Husna. Bagaimana kaitannya dari Asmaul Husna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Ada. Yang pertama, sifat atau Asmaul Husna ini adalah Al-Basir. Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Al-Basir berasal dari kata basara yang berarti melihat. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak nyata maupun yang tidak tampak gaib. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatan Allah. Sebagaimana firman Allah, Innallaha huwas sami'ul basir. Allah itu Maha melihat. Kita, anak-anak, kita bisa melihat, tapi Allah Maha melihat. Maha melihatnya Allah, tidak ada yang luput daripada penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nih, anak-anak Ustaz, perhatikan semuanya ya. Pandangan kita akan terhalang oleh tembok. Pandangan kita akan terhalang dengan sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Tapi pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terhalang oleh apapun. Apapun yang kita lakukan, apapun yang anak Ustaz kerjakan, semuanya akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin anak-anak Ustaz bisa berbohong daripada ibunya, dari bundanya, dari ayahnya. Mungkin juga bisa berbohong kepada Ustaz. Kata Ustaz, ini siapa yang ngerjain? Saya Ustaz. Mungkin bisa berbohong. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa berbohong. Allah pasti tahu, karena Allah Maha melihat. Innallaha huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Apa yang bisa kita ambil daripada Al-Basir ini? Kalau kita sadar Allah Maha Basir, Maha melihat, maka pasti kita waspada setiap harian kita, karena kita merasa selalu dilihat oleh Allah. Anak-anak Ustaz, kalau sadar kalau Allah itu melihat kita, mungkin anak-anak Ustaz meninggalkan sholat dah takut, tak berani lagi membentak orang tuanya, tak berani lagi berbohong, tak berani lagi macam-macam. Kenapa? Karena dia udah waspada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dia. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, mungkin tidak terlihat oleh guru, tidak terlihat oleh bundanya, oleh ayahnya, tapi anak-anak Ustaz harus sadar bahwasanya tetap terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halaman 18. Al-'adl. Apa arti al-'adl? Al-'adl adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, Maha bijaksana. Maka tidak ada hukum atau hakim yang paling adil kecuali hakimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau manusia kadang-kadang tidak berbuat adil, kurang berbuat adil dan sebagainya, tapi adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya satu keadilan. Mana dalilnya? Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nanti ketika bumi dan seisinya ini diporak-porandakan oleh Allah dalam arti kata kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi Allah goncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isinya. Wa qalal insanu ma laha. Manusia bertanya-tanya, ada apakah yang terjadi? Pada hari itu yang terjadi adalah hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-Qari'ah. Pada hari itu manusia berterbangan seperti larang-larang yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Bumi pun berterbangan. Gunung-gunung pun berterbangan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Itu adalah hari kiamat. Ketika hari kiamat manusia Allah kumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar setelah itu dihisab, maka ketika itulah Allah memberikan keadilannya kepada manusia. Dalam surah Zalzalah di bawahnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil biji zarah pun Allah akan balas dengan kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji zarah pun Allah juga akan bahas dengan kejahatan. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Apa yang bisa kita ambil Ustaz dari pembelajaran Maha Adil ini? Anak-anak Ustaz harus sedini mungkin berbuat keadilan. Sama temannya, sama ayah, sama bunda, sama gurunya, coba berbuat adil. Seterusnya, karena anak-anak Ustaz menyadari Allah adalah Maha Adil, maka anak-anak Ustaz pasti akan bijaksana di dalam bersikap ketika hidup di dunia. Mau tidak sholat tak berani. Kenapa? Karena sadar Allah Maha Adil, pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Azim. Apa arti Al-Azim? Al-Azim dari kata azama yang berarti agung dan besar. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung, Maha bijak, Maha besar. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim kita harus selalu memuji Allah karena keagungan dan kebesarannya. Keagungan dan kebesaran Allah tidak ada batasnya. Keagungan Allah tidak bisa diukur oleh akal manusia. Oleh karena itu kita harus selalu mengagungkan Allah. Sebagaimana firman Allah, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Sebagai umat muslim kita harus bisa menerapkan makna al-azim dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi alhamdulillah. Anak-anak Ustaz sekarang tak bisa belajar tatap muka, alhamdulillah. Bunda-bundanya, ayah-ayahnya mungkin yang sekarang direpotkan dengan pembelajaran online, tetaplah bersyukur, alhamdulillah. Sekarang ini kita sama-sama repot, kita sama-sama dalam keadaan keterbatasan, kita sama-sama memaksimalkan sesuatu yang minimal. Bukan hanya anak-anak Ustaz saja yang repot, bukan saja ayah bunda yang repot, tapi kami pun dari segenap majelis guru juga repot sebenarnya. Tapi tetap kita harus bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Menyadari bahwa kita makhluk yang lemah. Allah Maha Agung, kita Maha Kecil. Allah Maha Besar, kita Maha Kecil. Allah Maha Perkasa, kita Maha Lemah. Selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan, kesehatan dan keselamatan. Kenapa demikian? Karena kita sadar bahwasanya hanya Allah lah yang Maha Agung. 4. Hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Setelah mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah, banyak hikmah yang dapat kamu peroleh. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin melaksanakan sholat, menolong orang lain dan tidak bersikap sombong. Yang
kedua, jika mendapat kesulitan selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu menjaga alam ciptaan Allah seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyakiti binatang atau tidak merusak tanaman atau pencemaran lingkungan. Untuk tugas pada hari ini, Ustaz kasih tugasnya menghafal Asmaul Husna, tapi cukup 25 Asmaul Husna saja. Satu lagi, tugas pada hari ini menghafal Asmaul Husna, tapi cukup 25 saja. Sekian dari Ustaz, semoga bisa dipahami dan tentunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.